perlahan-lahan khususnya ini katanya bagus juga memang untuk mah sih Michael, karena prebiotik ya. Nanti Dokter Edi mungkin akan lebih lanjut menceritakan gitu ya. Tapi memang kelihatannya ikut membantu memulihkan perlahan-lahan ya, memulihkan kesehatan Michael akibat kenakalan Michael di masa dulu ya. Ya ngebantu banget ya kan, pasti kan fisik semua melemah kalau sudah bermain dengan obat-obatan terlarang ya. Jadi untuk mantan narkoba sebenarnya sih bagus sekali. Cuman ya emang itu targetnya aja harus pas dan harus memang diedukasi mereka ini. Dan Michael merasa apa yang Michael lakukan dengan kampanye narkoba itu banyak manfaatnya ya buat mereka yang masih Kalau menurut saya sih banyak manfaatnya, tapi Bu Feni emang kalau anak-anak ini kan maksudnya kecuali memang orang tuanya yang beli atau gimana kan ada sulit ya, dan saya jadi nggak benar-benar pernah mengedukasi mereka tentang perihal honey wine gitu loh. Cuman kalau menurut saya sebenarnya sih ini manfaatnya bagus sekali. Hanya perlu mengedukasi, sebenarnya perlu edukasi lah. Iya. Michael lihat sekarang penderita narkoba ini di luar honey wine ya sudah ini ya, gimana dengan kampanye Michael banyak dampaknya nggak? Maksudnya? Untuk teman-teman anak-anak muda yang masih mengkonsumsi narkoba, kan Michael kan aktivis anti narkoba. Ya kalau so far sih gini Bu, kalau misalkan mereka masih pakai narkoba biasa jarang ya mau minum hal seperti ini ya. Karena kan ini kan berapa 600.000 ya, mendingan beli narkoba Bu mereka Bu. Jadi emang di sini harus masuk ke tahap recovery-nya. Jadi kalau emang mau target spesifiknya mungkin buat mereka mantan pecandu yang sedang dalam tahap recovery, karena kan manfaat untuk kesehatannya mereka bisa dapat. Ya biasa kalau masih dalam tahap pemulihan itu kan ya mahnya sering kambuh atau mungkin ya hidung sering bermasalah kayak meler, sering masuk angin juga, itu saya yakin ya. Karena kan kita kalau sudah pakai narkoba biasa nggak tidur, itu kan biasanya kan otomatis kemakan ke badan, gampang masuk angin. Jadi sebenarnya untuk seorang yang dalam tahap recovery ini bagus sekali. Hanya sayangnya perlu saja ada orang yang mengedukasikan pada mereka ini loh. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Michael atas sharingnya. Nah Dokter Edi, itu tadi ada penuturan Ibu Miling, Ibu Marta, dan Michael yang merasakan manfaat The Golden Trees Honey Wine ini. Kenapa tuh Dok? The Golden Trees Honey Wine bisa membantu nyeri, bisa membantu mah, kemudian juga membantu juga teman-teman penyintas autoimun. Dokter kan banyak riset nih. Ya. Mungkin dokter bisa cerita riset-riset pendukung. Dan Dokter Edi nih teman-teman masih terus melakukan riset nih tentang The Golden Trees Honey Wine supaya makin lama makin bagus dan makin bermanfaat buat teman-teman. Silakan Dok. Thank you, Bu Feni. Saya tayangkan sedikit pakai ini aja ya, PowerPoint ya, supaya ada gambar-gambarnya. Oke. Nah teman-teman, saya sampaikan sedikit apa yang saya teliti waktu itu ya, dan bagaimana ini bisa bekerja ya, sehingga tadi Bu Miling, Reni itu semua bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari The Golden Trees Honey Wine ini ya. Nah teman-teman, ini ada satu penelitian ya. Penelitian ini tahun 2017. Jadi ini setelah penelitian yang saya lakukan nih ya. Namun penelitian yang saya lakukan itu bukan penelitian yang formal, karena saya lakukan untuk kebutuhan sendiri aja, untuk mencari herbal yang cocok untuk Reni gitu ya. Tapi ini belakangan muncul juga penelitian-penelitian persis seperti yang saya lakukan waktu itu ya. Nah ini tahun 2017, jadi ini dimuat dalam satu jurnal kesehatan yang sangat bagus ya. Ini teman-teman bisa lihat NHS Public Access ya. Dan di penelitian ini menarik sekali, yaitu pada orang-orang yang menderita, pada orang-orang diteliti hubungannya dengan lupus ya. Jadi
penelitian ini melibatkan jumlah orang yang sangat banyak, yaitu 204.055 orang wanita, ya. Nah, kenapa? Karena penyakit lupus atau jenis lupus ini yang paling banyak menderita wanita, ya, 80% wanita. Jadi penelitiannya dilakukan pada wanita, ya, 200.000 lebih, ya. Ini ada tahunnya, ada tahun 1980 sampai 2012, kemudian dilanjutkan tahun 1989 sampai 2011 di 2 center yang berbeda, ya. Jadi di penelitian ini ditemukan bahwa ternyata mereka meneliti kebiasaan para wanita ini, yaitu ada yang mengkonsumsi minuman fermentasi berupa bir, ya, ada yang mengkonsumsi wine, ya, ada yang mengkonsumsi liquor, ya, liquor ini kayak whisky gitu misalnya, ya, yang kadar alkoholnya tinggi, ya. Nah, ternyata pada penelitian ini orang-orang yang wanita-wanita yang biasa mengkonsumsi wine ini sangat menarik nih. Di situ dikatakan bahwa orang-orang yang biasa mengkonsumsi wine, ya, itu 39% lebih rendah mengalami lupus dibanding yang tidak mengkonsumsinya, gitu, ya. Dan tentunya ini sangat menarik, gitu, ya. Dan dikatakan bahwa mereka yang mengalami lupus pada waktu mereka mengkonsumsi wine ini, gejala-gejala lupusnya itu ikut mereda, gitu, ya. Ini tahun 2017 penelitian ini, ya, dipublikasikan. Nah, terus jadi teman-teman memang wine itu berbeda, ya, sama bir, ya. Kalau bir ini terbuat dari bahan gandum, ya. Difermentasi juga. Ini kadar alkoholnya 4-6%, ya. Kalau wine ini terbuat bahan dasarnya itu bukan dari gandum tapi dari buah-buahan, ya. Sebetulnya semua buah yang manis bisa jadi wine. Saya membuat macam-macam wine juga, gitu, ya. Tapi yang paling umum digunakan adalah anggur, gitu, ya. Nah, jenis wine ini banyak tergantung dari buah yang digunakan. Macam-macam, ada pineapple wine, ada wine anggur, ya, dan sebagainya. Yang paling terkenal adalah red wine, ya. Kandungan alkoholnya berkisar 8-19% kalau wine itu rata-rata, ya. Dan yang ketiga adalah whisky. Kalau whisky ini terbuat dari fermentasi serealia, ya, dari biji-bijian, ya, yang mengalami proses mashing atau dihancurkan, dikasih air, kemudian difermentasi, ya. Nah, setelah itu didestilasi atau disuling, ya. Dan kandungan alkoholnya tinggi, yaitu 20-60%. Nah, teman-teman, ternyata di penelitian ini disebutkan bagaimana cara wine itu bekerja, ya. Nah, teman-teman, ternyata pada bir itu kandungan alkoholnya 4-6%, wine 8-19%, liquor 20-60%, ya. Nah, ternyata yang membedakan itu selain alkoholnya juga adalah kandungan polifenol. Polifenol itu antioksidan yang sangat kuat yang ada pada minuman fermentasi. Nah, polifenol ini itu paling banyak itu terdapat pada wine, ya. Pada bir ada, ya, 280 ya miligram per kilogram, wine 1010. Tapi anehnya pada waktu dijadikan liquor itu polifenolnya langsung tinggal sedikit sekali, 21%, gitu, ya. Nah, jadi kalau dilihat di penelitian tadi, orang-orang yang mengkonsumsi pada penderita autoimun yang mengkonsumsi lupus tadi, ya, yang biasa mengkonsumsi bir, mereka sedikit lebih terhindar dari lupus. Tapi yang mengkonsumsi wine, mereka itu sangat signifikan, ya. Banyak sekali yang di atas 30% lebih rendah yang mengalami lupus, gitu, ya. Kenapa? Tentunya bukan karena alkoholnya, tapi karena polifenolnya ini. Buktinya apa? Buktinya mereka yang biasa mengkonsumsi liquor ternyata lebih banyak yang kena lupus malahan, gitu, ya. Karena polifenolnya rendah, alkoholnya tinggi. Jadi peranan polifenol ini sangat penting pada minuman fermentasi. Nah, ini saya tunjukkan satu penelitian yang lain, yaitu pada jurnal rheumatologi, ya. Rheumatologi ini dipublikasikan pada tahun 28 Juli 2010, ya. Dan di sini dilakukan penelitian pada 873, ya. Jadi 873 orang yang mengalami rematik dengan sudah terjadi kerusakan pada tulang-tulang atau erosif rheumatoid arthritis, ya. Dan juga dibandingkan dengan 1004 orang yang sehat, ya, yang tidak mengalami rematik, ya. Nah, ternyata pada penelitian ini hasilnya juga sangat luar biasa, gitu, ya. Mereka yang biasa mengkonsumsi wine, gitu, ya, ternyata di sini didapatkan bahwa anti CCP itu peradangannya, ya, itu paling rendah, gitu, ya.
Jadi dia ternyata mengalami peradangan itu yang menimbulkan pembengkakan, kesakitan seperti yang Bu Miling rasakan tadi, itu peradangan ya. Itu ternyata paling rendah, jadi bisa menurunkan peradangannya ya. Nah, demikian pula RF atau rheumatoid factor-nya yang tadi Bu Miling cerita ya. Pada orang yang mengkonsumsi wine ternyata RF-nya itu turunnya banyak sekali gitu ya. Kalau Bu Miling tadi malah sampai negatif tuh ya. Dan juga ini di Mart ini adalah obat-obatan yang biasa dipakai untuk orang-orang yang mengalami penyakit rematik ya atau imun rematik. Ternyata orang-orang yang konsumsi wine itu hanya sedikit membutuhkan obat-obatan rematik dibandingkan yang tidak mengkonsumsi wine gitu ya. Jadi di penelitian ini dikatakan disimpulkan bahwa cuman di penelitian ini mereka tidak membahas polifenolnya sayangnya ya. Jadi yang dia bahas alkoholnya, dia kira alkoholnya, padahal menurut saya bukan alkoholnya, tapi polifenol di dalam wine-nya itu, ya. Jadi alkohol consumption, ya, konsumsi alkohol itu diindikasikan dengan makin sedikitnya orang-orang yang mengalami rematik. Dan pada pasien-pasien yang telah mengalami rematik, konsumsi wine ini, ya, minuman beralkohol wine ini, itu ternyata meredakan keganasan atau gejala-gejala rematik yang dirasakan seperti yang Bu Miling ceritakan tadi ya. Dan ternyata selain Bu Miling juga masih ada ratusan yang mengkonsumsi wine gitu ya. Jadi kuncinya di sini adalah polifenolnya. Nah, ini ada satu penelitian lain mengatakan polifenol pada pada treatment atau pengobatan orang-orang mengalami autoimun. Ternyata polifenolnya ini dampaknya itu besar sekali, teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah lihat di sini mengenai polifenolnya tadi, teman-teman. Jadi yang ternyata yang berefek memperbaiki kondisi autoimunnya itu ternyata bukan alkoholnya, tapi kandungan polifenol pada minuman beralkohol tadi. Karena semua fermentasi menghasilkan alkohol, gitu ya. Sorry, nggak semua, tapi fermentasi alkoholik menghasilkan alkohol, ya. Nah, jadi ini pada bir dan kuncinya adalah bagaimana menemukan polifenol yang lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau pada bir 280, pada wine 1010 ya, pada liquor 21, ini 1010 ini pada red wine ya. Yaitu wine yang kandungan polifenolnya paling tinggi. Nah, tapi pada honey wine itu kita bersyukur bahwa ditemukan polifenol yang bahkan lebih tinggi daripada red wine, yaitu 1282 ya. Jadi efek anti peradangannya untuk autoimunnya itu jauh lebih kuat dibandingkan wine yang lain gitu ya. Nah, jadi peran polifenol meredakan reaksi peradangan, menyehatkan mikrobioma usus ya, itu sangat berhubungan dengan penyakit autoimun ya, karena polifenol dibutuhkan supaya bakteri-bakteri sehat itu bisa bertumbuh dengan baik ya di pencernaan. Kemudian mencegah dan mengatasi radikal bebas yang mencetuskan atau memperburuk kondisi autoimunnya. Disinilah polifenolnya bekerja ya. Jadi teman-teman, bagaimana agar minuman fermentasi lebih bermanfaat untuk autoimun? Ya, pertama harus kandungan polifenolnya tinggi. Yang kedua, menambahkan unsur lain yang diperlukan ya. Jadi pada autoimun dibutuhkan enzim dan prebiotik. Yang ketiga dibuat secara alami. Nah, ketiganya ini ada pada fermentasi madu hutan atau honey wine tadi ya. Dan ini formulanya yaitu saya gunakan madu hutan yang kaya dengan enzim dan probiotik. Kemudian saya gunakan juga anggur Bali yang kaya dengan polifenol dan ragi alami. Ya, yang ketiga lemon yang kaya dengan polifenol. Ya, nah teman-teman pada fermentasi itu dibutuhkan ragi. Raginya dari mana? Itu kami ambil dari kulit anggur. Ya, ternyata kulit anggur di Bali ini raginya sangat bagus ya dan memberikan hasil fermentasi yang sangat bagus. Itu sebabnya saya gunakan anggur dari Bali ini. Ya, dan ini adalah